خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat yang tiada terhingga kepada kita semua. Termasuk diantaranya kita dipertemukan di dalam majlis ini. Mudah-mudahan memberikan faidah yang sebanyak-banyaknya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melakukan proses tarbiyah, pendidikan kepada anak, tentu segala sesuatunya harus didasari oleh ilmu. Ilmu yang dimaksud yaitu ilmu yang terkait dengan syariat itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, atas dasar basirah. Yang dimaksud basirah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ay al-ilm, ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku dan maha suci Allah, dan tiadalah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam surat Yusuf ayat 108 ini menjadi dasar bahwasannya segala sesuatu harus didasarkan kepada ilmu yang dituntunkan, yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga di dalam surat Luqman ayat ke-15 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan hendaklah ikuti oleh engkau jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullu minas sahabah munibun ilallah. Karena semua para sahabat adalah termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah wajib mengikuti jalan para sahabat, mengikuti apa yang diucapkan aqwal dari para sahabat, mengikuti i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh para sahabat. Inilah jalan yang sedemikian terang, sedemikian jelas, sehingga ketika kita mendidik putra-putri kita, mendidik anak-anak kita, didasarkan kepada apa yang sudah ditunaikan, dijalankan oleh para salafun as-salih, maka manhaj inilah yang harus ditegakkan di dalam pendidikan. Bukan kemudian kita mengambil afkar al-gharbiyah, pemikiran-pemikiran barat dalam pengertian yang menyelisihi terhadap as-sunnah. Bukan kemudian kita mengambil pemikiran-pemikiran yang menyelisihi dari apa yang sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dan ditunaikan oleh para sahabat. Maka atas dasar ilmu inilah kita benar-benar mendidik anak-anak kita. Dan tentu saja sebagaimana tadi siang saya ungkapkan, di antara bentuk pengenalan terhadap mad'u, objek dakwah, objek anak didik kita, objek daripada didikan yang kita bina, tentu harus merupakan kita mengenal dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika hendak mengutus Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, Nabi berpesan kepada Mu'ad radhiyallahu an, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Artinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperkenalkan, mengenalkan tentang siapa yang akan dihadapi oleh Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Demikian juga kita ketika melakukan satu proses tarbiyah, kita harus mengenal siapa yang tengah kita hadapi. Ilmu yang semacam inilah yang kita perlukan. Ilmu yang semacam ini yang kemudian bisa kita praktekkan. Melakukan satu proses tarbiyah, kita harus mengenal siapa yang tengah kita hadapi. Ilmu yang semacam inilah yang kita perlukan. Ilmu yang semacam ini yang kemudian bisa kita praktekkan di dalam pendidikan anak. Maka sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan melakukan tindakan, sebelum seseorang berbuat, maka seluruhnya harus didasarkan kepada al-ilm. Demikian juga dalam mendidik anak. Apa yang akan disampaikan kepada anak-anak kita sama masalah tauhid, tetapi proses penyampaian, cara penyampaian tentu harus memiliki
Maka mendidik dengan al-ilm adalah merupakan proses pendidikan yang semestinya harus dilakukan oleh seorang pendidik. Kita melihat bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menanamkan tauhid kepada seorang budak wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Di manakan Allah? Maka budak wanita itu menjawab, "Fis sama." Di atas langit. Nabi bertanya lagi, "Man ana?" Dijawab, "Anta Rasulullah." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar budak tersebut dibebaskan. Fa innaha mu'minatun, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Ini tersebut dalam hadis yang sahih yang kita bisa memperhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan proses dialog, menanamkan pemahaman tauhid, menanamkan tentang pengetahuan ma'rifatullah dengan cara-cara dialog yang mengalir, dengan cara tanya jawab yang itu tentu saja bagi orang yang ditanya akan dengan mudah memberikan jawaban. Maka itulah dan banyak sekali mendidik dengan cara berdialog, mendidik dengan cara yang lain-lainnya, sebagaimana dalam hadis Jibril menanyakan tentang apa itu rukun Islam, rukun iman dan seterusnya. Ini adalah proses mendidik dengan dasar keilmuan. Pendidikan lainnya adalah mendidik dengan penuh hikmah, penuh bijak. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Hikmah artinya dia seseorang pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, bijak dalam mengambil keputusan. Sikap ini harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ketika seorang anak didik melakukan kesalahan, dia melihat apakah kesalahan ini adalah merupakan satu unsur kesengajaan atau karena kelalaian dia. Dia meneliti kesalahan tersebut. Tidak semata-mata anak berbuat salah langsung memberikan sanksi, langsung memberikan iqab. Tanpa dia seorang pendidik meminta keterangan dari orang yang melakukan perbuatan salah tersebut. Kejadian-kejadian yang ada di mana satu kelompok anak, yang satu usianya lebih rendah, yang satu usianya lebih tinggi, dan beberapa orang bahkan lebih agak besar, usianya agak lebih
lebih tinggi dari yang lainnya. Maka biasanya dalam satu kelompok di mana ada usia yang lebih muda, maka pernah terjadi usia yang muda ini kemudian menjadi bahan permainan dari anak yang lebih tua. Mereka yang punya kelompok-kelompok ini kemudian melakukan pemerasan, pemalakan, apalagi sudah dapat kiriman uang, diminta dan seterusnya. Praktek-praktek semacam ini yang perlu kita telusuri, ada unsur apa di balik kejadian tersebut. Karena manakala kita menemukan akar masalah, maka disitulah kita bisa memberikan proses penyembuhan dari perilaku-perilaku anak tersebut. Ada kalanya seorang anak melakukan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan mungkin bagi kita. Tiba-tiba dia mogok belajar, tiba-tiba dia nampak kelihatan tidak bersemangat dalam belajar. Perlu untuk kemudian dipelajari kenapa sampai demikian. Ternyata terkadang ada anak yang melakukan proses semacam itu, melakukan perilaku semacam itu sebagai bentuk protes dia. Karena abinya dulu menjanjikan mau datang, ternyata hari ini tidak datang. Besok dijanjikan lagi, abinya tidak bisa datang lagi. Akhirnya sudah mempengaruhi keadaan dirinya, sehingga kemudian dia nampak tidak bergairah, tidak semangat untuk belajar, bahkan terkesan mogok. Hafalan pun asal-asalan saja misalnya. Hal-hal yang demikian yang melatar belakangi satu perilaku anak, satu tindakan anak harus bisa diteliti. Ini adalah bahagian daripada sikap hikmah, sehingga kita menemukan akar masalahnya. Oh, ternyata karena ayahnya selama ini menjanjikan datang, ternyata tidak datang. Inilah yang menyebabkan kemudian seorang anak merasa dikecewakan. Manakala hal yang demikian, tentu kita sebagai pengasuh untuk kemudian segera mungkin menghubungi orang tua agar bisa segera datang menengok anaknya. Ini penting untuk diperhatikan, sehingga seorang pendidik tidak secepat dan tidak semudah untuk kemudian menjatuhkan sanksi manakala anak didiknya melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu jalannya pelajaran. Maka sikap hikmah, ta'anni, tenang di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, ini perlu untuk dimiliki oleh setiap pendidik. Karena sikap hikmah ini akan sangat banyak membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang lainnya untuk menanamkan pendidikan yang baik, yaitu dengan keteladanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya.
Ketika seorang pendidik menjanjikan siapa yang mampu mendapatkan prestasi yang baik akan diberi hadiah, maka harus diingat janji tersebut. Karena biasanya anak lebih mengingat unsur tersebut, perkataan pendidiknya tersebut, gurunya tersebut. Jangan sampai kemudian kita tidak mewujudkan apa yang kita ucapkan. Keteladanan ini sangat penting. Apa yang kita ucapkan benar-benar jangan mengandung unsur-unsur kedustaan. Terkadang ada guru yang lepas atau pengajar lepas dalam berbicara. Ketika anak sulit diatur, kata pendidiknya, awas kamu, kalau tidak bisa diam, saya potong jari jempol kamu. Benarkah itu? Benarkah kalau kemudian anak tidak diam akan memotong jempolnya? Saya yakin tidak akan. Ini nampaknya ancaman, tetapi mengundang memuat unsur dusta. Pernah ada ucapan, kalau kamu tidak bisa diatur, nanti tak iqab. Iqabnya dimasukkan ke dalam sumur. Benarkah akan dilakukan oleh guru tersebut manakala anak itu memang tidak bisa diatur kemudian diceburkan ke dalam sumur? Ini tentu akan berurusan dengan pihak kepolisian nanti. Maka ketika memberikan stressing, tekanan kepada anak, jangan dengan unsur-unsur yang mengandung dusta. Mengancam, memberikan tekanan, dan proses mengancam itu sendiri apakah itu baik untuk mendidik anak-anak? Ini penting. Ini diantaranya sikap hikmah, keteladanan, harus berpadu. Jadi benar-benar antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat harus sesuai. Seorang pendidik yang penuh hikmah, dia akan mencari jalan bagaimana agar anak-anak tersebut bisa turut kepada dirinya. Seorang ayah yang hikmah tentu akan melihat anak didiknya penuh dengan kasih sayang. Anaknya nakal, suka manjat-manjat ke atas pohon, membahayakan dirinya. Jangan kemudian langsung dia bawa tongkat rotan. Sekarang ketahuan ya, kamu suka naik-naik pohon, ayo turun. Sambil tongkat rotannya diacung-acungkan. Ayo turun. Nah, kalau seperti ini anak mau turun juga bakal sakit badannya. Anak malah mungkin semakin lama tinggal di atas pohon. Tapi kalau orang tua penuh hikmah dan dia memang betul-betul memberikan ucapannya disesuaikan dengan keadaannya, dia akan mencari jalan bagaimana supaya anak ini turun dan selamat. Mungkin dia akan mengucapkan, wah Masya Allah, anak Abi sudah pandai memanjat pohon. Sekarang buktikan kepandaianmu. Kalau memang kamu pandai, coba turun. Buktikan. Abi tunggu di bawah. Buktikan pandainya. Kalau kamu memang pintar, buktikan. Maka anak pun akan memperlihatkan kepandaiannya turun dari pohon. Bukankah itu yang diinginkan oleh kita? Tanpa harus kemudian memperlihatkan rotan yang menjadikan anak semakin betah tinggal di atas pohon. Karena takut mau turun. Ini sikap-sikap yang seperti ini dijadikan sebagai
sikap hikmah, memberikan teladan. Ya. Dan banyak kisah-kisah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari rahimahullah. Annahu yu'ta birrajulin yajtami'u ahlun nar alaihi tandaliqu aqtabu batnih ay am'ahu fayaquluna ya fulan alam takul ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa amurukum bil munkar wa atih. Seseorang didatangkan, dikumpulkan dengan penghuni neraka dalam keadaan dia mengeluarkan isi perutnya. Dengan isi perut itu, dengan ususnya dia berputar-putar sebagaimana keledai, dalam hadis lain sebagaimana keledai memutar penggilingan. Kemudian penghuni neraka bertanya, wahai fulan, bukankah engkau dulu yang memerintahkan kami kepada hal yang ma'ruf dan melarang kami untuk meninggalkan hal yang mungkar? Maka jawab laki-laki tersebut, dulu saya memerintahkan kalian mengerjakan yang ma'ruf, namun saya sendiri tidak mengerjakannya. Dan dulu saya memerintahkan kalian dari yang mungkar, namun saya justru mengerjakan kemungkaran tersebut. Maka ini menunjukkan apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Dan pendidikan keteladanan ini adalah pendidikan yang sangat efektif sekali. Jangan seperti para pengajar sekarang, di sekolah-sekolah umum, peraturan sekolahnya siswa dilarang merokok, tapi gurunya perokok berat. Jadi bagaimana mungkin seorang siswa akan taat, memberikan ketaatan terhadap peraturan tersebut, sementara antara aturan yang ada dengan kenyataan yang ada bertolak belakang. Ini perlu seorang pendidik menjadi teladan bagi anak didiknya. Bagaimana mungkin seorang pendidik akan mengatakan, wahai fulan, wahai alan, hendaklah kalian bersikap rahmah, penuh kasih sayang. Sementara dirinya sendiri sedemikian bengis, sedemikian sadis, apalagi kalau sampai menghukum, luar biasa sadisnya. Sehingga mendapat julukan sebagai guru killer. Sehingga anak melihat seorang pendidik itu bagaikan monster. Gurunya datang, anak tertib diam. Gurunya pergi, ribut luar biasa. Kenapa demikian? Ada apa di balik fenomena pendidikan yang seperti ini? Maka yang demikian ini perlu dikoreksi. Di antara sebabnya mungkin adalah karena keteladanan yang kurang. Sikap
teladan, memberi contoh kepada anak didik, kepada anak-anak kita, sehingga dengan demikian anak-anak kita bisa tumbuh dengan mencontoh. Sebagaimana kita salah satu hikmah disyariatkannya sholat sunnah di rumah, di antaranya itu adalah menjadi proses pembelajaran bagi anak-anak kita. Lihat anak-anak kita yang usianya 3 tahun atau mungkin 2 tahun, 2,5 tahun. Begitu melihat kita sholat di rumah, dia akan memperagakan. Meskipun kita tidak mengajari, mendikte dia, nih sholat tuh begini, takbiratul ihram, ruku, sujud, tidak. Tapi anak-anak begitu melihat kita sholat seperti itu, dia akan meniru gerakan-gerakan sholat tersebut. Ini adalah salah satu contoh betapa pendidikan dengan keteladanan sangat ampuh sekali untuk menanamkan kepada anak didik. Dengan keteladanan. Sehingga anak-anak melihat apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita perbuat, benar-benar meniru sesuai dengan apa yang kita berikan. Di antara yang menunjang keberhasilan pendidikan membentuk kepribadian mereka, yaitu mendidik dengan kesabaran. Wa tawassaw bis sabr dalam surat Al-Asr. Dan hendaklah saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk penuh sabar. Fenomena di dunia pendidikan anak, tingkat kesabaran itu luar biasa. Kadang-kadang kita mendidik anak-anak, ada sedikit kekeliruan, dapat komplain dari orang tuanya, dikritisi, dikritik habis. Kenapa mendidik seperti ini? Ketika kita menerima anak di rumah sudah belajar Iqra sampai jilid 5, tapi di sini diulangi lagi dari jilid 1. Protes orang tuanya, kenapa kok sampai turun lagi ke jilid 1? Anak saya sudah jilid 5, harus kembali lagi ke jilid 1. Ya namanya guru kan ingin menjajaki sampai sejauh mana kemampuan anak. Jangan kita sebagai orang tua langsung komplain, protes. Kalau mau protes didik sajalah sendiri. Kita sebagai guru kan harus tahu kondisi keadaan. Katanya anak sudah bisa membaca, coba baca jilid 1. Kalau anak tersebut memang sudah mampu membaca jilid 5, jilid 1 akan dilahap dalam waktu sekian singkat. Beralih ke jilid 2 akan cepat selesai juga. Beralih ke jilid 3 cepat selesai juga. Ini membuktikan anak itu memang sudah jilid 5. Tapi kalau sudah ternyata jilid 5 di jilid 3 mogok, nah ini berarti ada sesuatu yang error. Mungkin hanya secara pembiasaan saja, kebiasaannya dia di jilid 5. Jadi kita sebagai orang tua sabar, kita sebagai pendidik sabar. Kalau memang ada sesuatu yang perlu disampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Pengalaman kami sering menghadapi orang tua seperti itu, yang kelihatannya kritis. Kalau di kami kan ada mainan ayunan.
Wah, ini ayunannya ini sudah berbahaya ini. Talinya aja membahayakan anak. Protes. Ya kita kan tinggal manggil saja orang tuanya yang protes itu. Mari duduk. Yang mana yang mainan membahayakan itu? Itu loh ayunannya. Oh iya. Tapi dana kami cuma segini. Bagaimana supaya ayunan itu bisa diperbaiki? Sudah saya yang bayar. Alhamdulillah. Jadi protes tapi memberikan solusi. Bagus. Tapi kalau protes tidak memberikan solusi, ya ini. Ya, 2 kali kita harus mendidik anak dan mendidik orang tuanya. Ya. Ya. Jadi proses sabar ini tidak hanya kepada pendidiknya tapi juga kepada orang tuanya. Kalau kita memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada ma'had ya, atau kepada lembaga pendidikan, ya sudah serahkan. Kita mengawasi. Oh, ada sesuatu yang nampaknya ini keliru, datangi gurunya. Ya. Ya. Protes lebih bagus dengan bahasa ya, kalimat bertanya. Jangan kalimat perintah. Harusnya kan ini begini. Wah, ini lebih pinter. Ya. Tapi kalau dengan kalimat bertanya, apakah atau bagaimana kalau begini? Ya. Jadi dia memberikan pernyataan tapi dalam bentuk bertanya. Ya. Bagaimana kalau anak saya ya, dididik dengan cara seperti ini? Karena di rumah biasanya dia seperti ini. Kira-kira bagaimana pendapat antum sebagai pembimbingnya? Bisakah hal yang demikian diterapkan atau diterima? Atau ada usulan lain dari antum? Nah, kita malah minta pendapat. Jadi sifatnya memberikan masukan tetapi tidak memaksakan kehendak. Ya. Jadi ya, hal-hal yang seperti ini perlu dijaga. Ya. Jangan sampai kita ingin memperbaiki sistem pendidikan yang ada ya, dengan cara yang bisa menjadikan para pengajar akhirnya drop mentalnya. Wah, ini akan diprotes lagi nih. Ya, sudah. Ya, jadi ahlu protes itu. Ya. Nah, hal-hal semacam ini ya, perlu untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Setiap tahun ajaran baru biasanya ada ya, orang tua yang seperti itu. Ya. Nah, menghadapi yang demikian ini, ya, seorang pendidik ya sabar, tenang. Ya, demikian juga ya, orang tua hendaknya juga sabar melihat perkembangan anak didik. Ya. Apalagi anak-anak yang kita hadapi, ya, terkadang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, pendidikan yang kita terapkan, anak-anak kemudian ya, tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh kita. Ya, harus sabar, ya, bertahap, sambil terus kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar anak tersebut mampu ya, melaksanakan apa yang kita inginkan. Ya. Karena sesungguhnya anak, harta adalah merupakan fitnah. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah sebagai ujian. Ya. Manakala anak memang sulit ya, diatur, maka kita harus sabar. Ya. Jangan kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Dasar keparat, ya. Dasar keledai. Ya, koleksi kebun binatang keluar semua. Ya. Apakah kita tidak sayang kepada anak kita?
ya, sehingga mengeluarkan ucapan-ucapan seperti itu. Ya. Bagaimana kalau kemudian para malaikat mengaminkan, ya, mengamini ucapan yang kita ucapkan itu kepada anak kita? Na'udzubillah. Ya. Maka ya, harus sabar. Syekh Ubaid Al-Jabiri memerinci unsur kesabaran itu ada 3, yaitu habsul lisan, habsul nafs, habsul jawarih. Mampu menahan lisannya, mampu menahan gejolak jiwanya, mampu menahan anggota tubuhnya, mampu menjaga lisan. Orang yang sabar tidak kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, apalagi kepada anak, seperti mengucapkan, ya, dasar anak kurang ajar. Ya, bagaimana kalau dia kurang ajar terus? Itu ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan yang semacam ini harus ditahan. Ya. Bahkan kita harus mengucapkan, ya, mungkin dengan doa, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Ucapkan dengan doa. Kejengkelan kita ungkapkan dengan lisan, ungkapan-ungkapan lisan yang baik. Entah itu doa, ya. Nah, sehingga kita bisa, ya, benar-benar bersikap sabar. Yang kedua, mampu menahan gejolak amarah, gejolak jiwa, ya, ditahan, ya, marah-marah, tapi, ya, pikiran kita harus tetap jernih, ya. Emosi-emosi melihat anak didik kita, melihat anak kita sendiri sedemikian susah misalnya diaturnya, ya, waliyadzubillah. Maka marah-marah, bergejolak, tapi kepala tetap dingin, pikiran tetap jernih, ya. Dan mampu menahan anggota tubuh kita, jangan sampai tangan kita, ya, nempeleng, ya, dan seterusnya. Apalagi ketika, ya, anak-anak mungkin sulit diatur, terus kemudian gurunya, ya, mengeluarkan perkataan, marah, menghukum. Ini yang berbahaya. Memberikan hukuman itu sendiri, usahakan ketika emosi kita sudah reda. Nah, ini sulit. Ya, biasanya kan langsung, ya, memukul itu kan ketika emosi sedang ada kan. Anak datang, wah langsung, wah dasar, wah sudah bicaranya kemana-mana, tangannya ikut main, huk kanan, huk kiri, uppercut kanan, uppercut kiri, terus masuk. Ya. Anak jadi seperti samsak, ya, untuk latihan tinju itu. Ya. Kalau anak sih diam saja, karena takut memang kepada ayahnya, kepada pengajarnya, gitu. Anak ini memang patut dihukum. Nah, apa tadi bukan hukuman? Ya. Menghukum itu kan kalau sudah jelas dia bersalah. Lah sekarang, ya, kita tanya saja belum, ya. Kita tanya saja belum. Ya. Nah, ini perlu kesabaran, ya. Pendidik yang baik, ya, mengedepankan, ya, kekuatan ilmu, ya, bukan ilmu, kekuatan yang dikedepankan, ya. Pendidik yang baik dia akan mengedepankan kekuatan ilmu, bukan ilmu kekuatan. Kalau mengedepankan kekuatan ilmu, anak salah dinasehati. Ya. Nah, jangan begitu.
Lihat kalau kamu berbuat seperti ini, lihat akibatnya. Ya. Lihat. Anak bawa air, kesandung karpet, tumpah, berat. Ya. Dasar, matanya kemana? Ya. Ceprot. Ya, sudah, pukulan sudah mendarat. Ya. Ini namanya mengedepankan ilmu kekuatan, bukan kekuatan ilmu. Kalau ilmu kekuatan kan nih, kekuatan tangan nih. Tapi kalau kekuatan ilmu, ya sudah. Ayo kamu sekarang ambil lapel, lantainya dipel. Ambil gelas yang pecah, hati-hati mengambilnya. Di situ ada proses pembelajaran. Apa? Menanamkan kepada anak tanggung jawab, karena kelalaiannya menyebabkan insiden, menyebabkan peristiwa tumpahnya air minum pada dirinya. Kenapa? Karena lalai. Balasan bagi yang lalai, dia harus bertanggung jawab. Sana ambil lapel, bersihkan. Gelas yang pecahnya ambil. Kan sebenarnya itu yang kita inginkan. Tapi lain masalah kalau lisan kita memaki-maki, tangan kita ikut memukul. Kira-kira air yang tumpah itu sudah kering atau belum? Dengan umpatan dan pukulan tangan kita, belum selesai kan? Tidak akan selesai masalah. Tetapi manakala kita justru mendidik anak, ayo ambil lapel, ayo bersihkan, gelas yang pecahnya dikumpulkan, bungkus dengan yang baik supaya tidak terinjak oleh orang, tidak membahayakan orang lain, buang di tempat sampah. Ini mendidik anak untuk bertanggung jawab, mendidik anak untuk kemudian besok lusa hati-hati. Bahwasannya setiap apa yang dia lakukan memiliki konsekuensi tanggung jawab yang harus dia perbuat. Ini namanya mengedepankan ilmu. Kalau mengedepankan kekuatan ilmu, kalau mengedepankan ilmu kekuatan, ya semuanya akan rusak. Begitu. Apalagi saat-saatnya tidak tepat. Maka perlu kita berlatih untuk sabar. Di antara lainnya adalah mendidik anak kita dengan kesantunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dalam surat Al-Baqarah 83. Dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwasannya seorang anak perlu dididik mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang santun. Dan ini terkait dengan faktor ilmu alat. Keterampilan menggunakan ilmu alat. Apa ilmu alat di sini? Yaitu bahasa. Kalau kita orang Indonesia tentu bahasa Indonesia. Semakin pandai seorang anak menggunakan keterampilan berbahasa dengan santun, maka perilakunya akan semakin nampak baik. Maka pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, bukan semata-mata titik tekannya kepada kemampuan anak mengolah bahasa berdasarkan EYD.
ejaan yang disempurnakan. Kan kalau di sekolah-sekolah biasa, pelajaran bahasa Indonesia kan digunakan diantaranya adalah bagaimana anak supaya menyusun kalimat bahasa sesuai dengan EYD, kan begitu. Kalau mengajarkan bahasa Indonesia, di antaranya adalah dalam rangka agar anak mampu santun berbahasa. Oleh karena itu pendidikan bahasa sangat perlu sekali. Kemampuan anak mengungkapkan sesuatu dengan cara yang baik. Jangan sampai ke orang tuanya, Bi, ambilkan buku itu. Wah, seperti seorang bos saja memerintah anak buahnya. Tapi kalau anak yang memiliki kemampuan, sudah diajari oleh gurunya santun berbahasa, mengungkapkan, akan meminta kepada abinya, Abi, bisakah Ahmad dibantu untuk mengambilkan buku itu? Lain kan? Zauk, cita rasa bahasanya akan lain. SMS kepada orang tuanya, Ahmad butuh uang 500.000, kirim ya Bi. Tapi kalau yang memiliki kesantunan berbahasa, Abi, Ahmad memerlukan uang untuk membeli kitab, kurang lebih sekitar 500.000. Bila Abi berkenan, mohon segera dikirim. Lihat, bila Abi berkenan, mohon segera dikirim. Halus sekali, tidak memaksa. Kirim ya. Tapi dengan menggunakan kemampuan berbahasa. Bila Abi berkenan, mohon segera dikirim. Atau dengan bahasa ungkapan yang lain. Bila Abi dalam keadaan lapang, tidak sedang dalam kesulitan, mohon segera dikirim. Orang tua yang membaca pun enak. Oh, santun sekali anak saya ini. Santun sekali dia menggunakan kalimat demi kalimat. Mau kemana kamu? Berak. Kan rasanya di telinga, gimana begitu. Tapi kalau mau kemana Ahmad? Mau ke belakang dulu, mau ke kamar kecil, kan enak di telinga. Ini contoh kita mengajari kesantunan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkan kepada manusia perkataan yang baik. Di antara unsur baik dalam mengucapkan sesuatu adalah santun itu tadi, mengandung nilai kesantunan. Seorang yang santun ketika diperintah oleh orang tuanya, sementara syariat melarang perintah itu. Orang tuanya melarang, orang tuanya misalnya menyuruh perbuatan yang melanggar syariat. Seorang anak yang santun berbahasa, dia akan bagaimana menolak perintah orang tua itu dengan bahasa yang baik. Tidak kemudian lantas, itu kan haram. Wah, tapi kan menolak. Ibu, bagaimana kalau saya sementara, ataupun bagaimana kalau saya tidak melakukan hal itu? Kan lain, itu kan haram. Kaget orang tua. Tapi dengan bahasa yang santun, disampaikan alasan-alasan kenapa tidak bisa menunaikan perintah orang tua. Karena perintah tersebut memang melanggar ketentuan syariat. Nah, semua ini harus ditopang dengan kemampuan, keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, kapan pendidikan bahasa itu selesai? Ya selama anak mengikuti pendidikan. Dari kelas 1 sudah dididik, kelas 2 sudah dididik, kelas 3 terus sampai dewasa. Dalam rangka untuk belajar mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dengan
bahasa-bahasa yang santun. Ya. Karena apa? Ya. Karena ya, bahasa menunjukkan bangsa. Artinya ya, kepribadian seseorang itu bisa dilihat ya, dari kesantunan dia berbahasa. Ya. Bahasanya semakin santun, bahasanya semakin halus, orang pun semakin nyaman mendengarnya. Itu menunjukkan kepribadiannya. Ya. Ya. Menunjukkan kepribadiannya. Ya. Nah, ini perlu ditata kemampuan berbahasa ya, sebagai alat untuk mempertajam kemampuan kesantunan seorang anak. Maka pelatihan bahasa, pelatihan bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu perlu sesering mungkin dilakukan kepada anak-anak. Maka anak-anak perlu bagaimana dia mengungkapkan dengan bahasa tulisan, bagaimana dia mengungkapkan dengan bahasa lisan, perlu dilatih. Di antaranya latihan mengarang, ya, dalam arti kata misalnya ini liburan, gurunya memberi tugas apa saja yang dilakukan selama liburan, buat dalam bentuk tulisan. Itu adalah sebagai bentuk melatih anak mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan bahasa tertulis. Atau nanti setelah liburan, setelah masuk, anak dipanggil, ayo kamu ceritakan apa saja yang kamu lakukan ketika liburan. Ceritakan kepada teman-temanmu. Itu sebagai latihan untuk ya, mengungkapkan sesuatu dengan bahasa lisan. Nanti akan nampak. Ya. Akan nampak. Ya. Nah, semua itu perlu pelatihan. Ya. Sehingga anak betul-betul ya, dalam berbahasa dia bisa santun, ya. Santun berbahasa, dan itu akan menunjukkan kepribadian dia, ya. Akhlak dia. Ya, kalau di Jawa bahasa itu kan bertingkat-tingkat. Di Jawa bahasa Sunda itu bertingkat-tingkat. Ya. Gitu. Untuk orang tua mungkin lain, ya. Untuk dirinya sendiri, untuk bersama-sama teman, ungkapannya lain. Ya. Nah, ini penting untuk dipelajari terkait masalah mengasah anak supaya bisa dengan santun. Ya. Santun itu kan diantaranya bisa dilihat dari ungkapan-ungkapan perkataan dia, baik tulisan maupun lisan, ya, itu bisa dilihat dari hal tersebut. Ya. Semakin bagus dia berbahasa, semakin santun dia berbahasa, akan menunjukkan tentang keadaan dirinya. Kemudian mendidik dengan lemah lembut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Surat Ali Imran 134. Ya. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang memberi maaf kepada manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Menahan amarah itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Memberi maaf kepada orang lain itu adalah sebuah kebaikan. Dan orang yang semacam ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muhsinin. Ya, minal muhsinin, termasuk orang-orang yang baik. Ya. Maka ketika kita mendidik anak, ya,
usahakan semaksimal mungkin, ya, tidak dengan cara-cara kekerasan, tidak dengan cara-cara yang menjadikan permasalahan itu akan semakin rumit. Ya. Para orang tua sekarang ini sangat sensitif terhadap keadaan anaknya. Anak pulang dalam keadaan misalnya terluka, orang tua akan bertanya, kenapa ini kamu terluka? Aku tadi dipukul oleh guruku. Loh, kenapa kamu dipukul? Ya, seperti itu. Ya. Ya. Karena aku tadi tidak mengerjakan PR. Hanya gara-gara tidak mengerjakan PR kamu dipukul sampai terluka seperti ini. Ya, protes. Ya, ke lembaga pendidikan. Ya. Pernah ada ya, sebuah pondok, ya, pengasuhnya sampai mengikat anak didik di sebuah tiang kemudian dipukuli. Ya. Ini ya, luar biasa. Kalau sampai ya, diketahui oleh aparat keamanan, bisa menjadi perkara. Karena ini sudah masuk dalam pelanggaran terhadap HAM, hak asasi manusia anak-anak. Ini jadi perkara. Ya. Apalagi aparatnya misalnya tidak senang dengan kita, ini bisa jadi perkara besar. Ya. Maka lebih bagus kita menahan diri. Ya. Memberi hukuman pun harus proporsional. Kalau memang terpaksa harus memberikan hukuman, ya. Memberi hukuman harus mampu menjadikan anak itu jera. Kalau tidak jera, upayakan cara yang lain. Memberikan hukuman hendaknya bisa memberi faidah kepada anak tersebut. Kamu terlambat. Ayo sini, berdiri di sini. Berdiri satu kaki. Ya, jelas anak kelelahan. Ya, jelas anak dipermalukan di depan teman-temannya. Ya. Yang jelas anak tidak bisa ikut belajar. Kalaupun dia mendengar, pikirannya kacau. Dalam posisi sebagai terhukum. Padahal status terdakwa saja belum. Ya toh? Kasus terdakwa saja belum, tapi sudah terhukum. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak baik. Ada lagi pernah di sebuah pondok pesantren. Anak ini memang segan mau masuk pondok. Begitu masuk pondok oleh ustadznya, kamu saya hukum 2 minggu tidak boleh masuk pondok. Ya senang sekali anak. Dasarnya dia nggak suka ke pondok, kok sekarang mendapat hukuman tidak boleh masuk pondok selama 2 minggu. Masya Allah, ini ustadz khair banget. Ya. Itu artinya hukuman tidak efektif. Ya. Nah memang dasarnya anak tidak suka ke pondok, terus dihukum untuk tidak masuk pondok. Ya, ini bukan hukuman, ini namanya busro, kabar gembira bagi dia. Ya. Maka ya, perhatikan. Makanya ketika kita memberikan sanksi iqab, dalam keadaan emosi kita netral. Ya. Dalam posisi kita memang tidak dalam keadaan ya, dipengaruhi oleh emosi kita. Misalnya dalam keadaan marah. Tapi benar-benar kita sudah, pikiran kita jernih, mau memberikan hukuman apa. Anak-anak yang mungkin misalnya main-main tidak menghafal, ayo sekarang hukumannya misalnya menulis. Ini satu muka Al-Quran, kamu tulis. Itu hukuman yang lebih mendidik. Kenapa? Satu anak dilatih motorik halusnya untuk menulis. Satu anak berarti dia mau tidak mau harus membaca. Itu pun merupakan hal yang bermanfaat bagi dia. Ya. Jadi hukuman memberikan faedah kepada anak tersebut. Ya. Ya.
hal-hal yang demikian ya hendaknya diperhatikan ya. Ya. Sebagaimana dikisahkan ya, ya, dari Abi Mas'ud Al-Badri Al-Ansari, yaitu Uqbah bin Amir bin Tha'labah Al-Ansari ya. Ketika dia memukuli budaknya ya, dengan cambuk, kemudian dia mendengar suara dari arah belakang ya, I'lam Aba Mas'ud ya, ketahuilah wahai Aba Mas'ud ya. Namun dia tidak faham siapa yang berbicara tersebut ya. Kenapa? Falam afhamu sauta minal ghadab. Saya tidak memahami suara tersebut karena saya dalam kondisi marah. Lihat, dalam hadis ini diungkapkan ya, dalam kondisi ghadab, marah. Ya, orang marah tidak bisa dia ya, mendengar perkataan dengan baik. Ya. Orang marah jelas ya, sedang hilang kontrol dirinya. Ya, pengendalian dirinya itu sedang hilang, sedang dikuasai oleh nafsu. Itu orang marah. Ya. Maka yang ada adalah sikap kekerasan. Ya. Itu ketika marah. Maka dalam posisi keadaan marah itu jangan sekali-kali kita menjatuhkan hukuman, karena sudah tidak fair. Ya. Ya. Kamu gantung saya. Ya. Bisa kamu gantung. Wah, siapa yang berani menggantung anaknya sendiri? Ya. Waliyadzubillah. Itu karena luapan-luapan emosi itu tadi. Ya. Maka kemudian setelah diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka ya, Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari itu pun ya, kemudian melemparkan cambuknya, dan sejak dinasihati oleh Rasulullah SAW, ya, Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari tidak lagi memarahi budaknya tersebut. Artinya apa? Sudah, ini pelajaran terakhir. Cukup bagi saya untuk tidak lagi melampiaskan kemarahan ya, kepada budaknya tersebut. Nah, seperti itu pula kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, ya, jangan dikedepankan sikap-sikap amarah, sikap-sikap mudah untuk melampiaskan emosi. Ketika kita memiliki masalah di rumah, ya sudah, masalah di rumah. Jangan masalah di rumah ngajar dilampiaskan di hadapan anak-anak. Ya, kemarahan ditumpahkan pada anak-anak. Anak-anak nggak paham. Ya, nah, maka hendaknya ya, mendidik dengan lemah lembut. Ya, mendidik dengan lemah lembut. Banyak sekali hadis-hadis ya, yang memerintahkan kita untuk berlemah lembut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah 5:30 ya. Jam saya masih 4:30 waktu Indonesia Barat. Ya. Tapi sampai di sini dulu, barangkali insyaallah kita sambung lagi ba'da Isya ya, terhadap masalah pendidikan anak ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kini telah hadir untuk Anda kajian-kajian Islam ilmiah untuk menambah keimanan dan penyejuk hati serta menambah wawasan ilmu agama.